Sultan Agung, sang Raja Mataram penakluk dan peletak fondasi di Tanah Jawa, pada awal abad ke-17, lahirlah seorang raja besar yang namanya abadi dalam sejarah Nusantara. Sultan Agung Hanyakrokusuma, Raja ketiga Kesultanan Mataram Islam. Beliau memerintah dari tahun 1613 hingga 1945, dan namanya hingga kini dikenang sebagai pemersatu Jawa sekaligus penantang penjajahan asing. Sultan Agung lahir dengan nama Raden Mas Jatmika, putra Panembahan Hanyakrawati atau Prabu Hanyokrawati. Setelah naik tahta, beliau bergelar Sultan Agung Senapati, Ing Alagang Abdurrahman Saidin Panatagama, yang berarti Panglima Perang, Pemimpin Agama, dan Pengatur Kerajaan. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, Kesultanan Mataram mencapai puncak kejayaannya. Wilayahnya meluas hampir ke seluruh Jawa, kecuali Banten dan Batavia, yang saat itu menjadi pusat kekuasaan VOC Belanda. Sultan Agung terkenal dengan dua kebijakan besarnya, penaklukan wilayah dan pembangunan budaya. Pertama, penaklukan wilayah. Sultan Agung menaklukkan beberapa kerajaan kecil di Jawa, seperti Surabaya pada tahun 1625. Surabaya saat itu adalah kota pelabuhan penting dan pusat perdagangan yang sempat memberontak terhadap Mataram. Setelah Surabaya jatuh, kota-kota di pesisir timur Jawa satu persatu tunduk. Hanya Banten dan Batavia yang berhasil bertahan. Sultan Agung dua kali memimpin ekspedisi besar menyerang Batavia untuk mengusir VOC. Penyerangan pertama pada tahun 1628 gagal karena logistik yang kurang memadai. Beliau tak menyerah, pada 1629 pasukan Mataram kembali menyerbu Batavia. Namun kali ini pun pasukan VOC yang bertahan di benteng Batavia berhasil menahan serangan dengan membakar ladang-ladang beras milik Mataram. Kegagalan ini membuat Sultan Agung sadar bahwa VOC tak bisa dikalahkan hanya dengan senjata. Butuh siasat diplomasi dan kekuatan ekonomi. Kedua, pembangunan budaya dan tata pemerintahan. Selain penakluk ulung, Sultan Agung juga peletak dasar kebudayaan Jawa Islam. Beliau menyusun penanggalan Jawa dengan menggabungkan kalender Saka Hindu-Buddha dengan Hijriah Islam, yang hingga kini masih dipakai sebagian masyarakat Jawa. Di bidang sosial, Sultan Agung menekankan ajaran Islam, tetapi tetap mengakomodasi unsur budaya Jawa. Beliau membangun keraton Karta di dekat Pleret, memerintahkan pembuatan sawah-sawah baru, dan memperkuat sistem birokrasi. Ia juga memerintahkan pembangunan masjid-masjid dan mendatangkan ulama. Di bidang sastra, Sultan Agung menulis sendiri beberapa karya penting. Salah satu karyanya adalah Sastra Gending, sebuah buku tentang etika kepemimpinan dan falsafah hidup. Sultan Agung wafat pada tahun 1645 dan dimakamkan di Kompleks Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri, Yogyakarta, yang ia perintahkan sendiri pembangunannya. Kompleks ini kini menjadi salah satu situs ziarah bersejarah. Warisan Sultan Agung bukan hanya wilayah, tetapi juga semangat perlawanan, keagungan budaya, dan fondasi sistem pemerintahan Jawa yang bertahan ratusan tahun kemudian. Hari ini, nama Sultan Agung diabadikan dalam banyak hal, mulai dari nama universitas, jalan, hingga film yang menceritakan kegigihan beliau. Sejarah mencatat, meskipun gagal merebut Batavia, tekad Sultan Agung untuk menolak penjajahan tetap membara sebagai teladan bagi generasi penerus bangsa. Sultan Agung adalah bukti bahwa Indonesia pernah punya raja besar, bijaksana, tegas, dan cinta pada tanah airnya.